Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder. Ya Alhamdulillah di jelang Ramadan ini kami masih berbagi informasi kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Apa informasinya? Informasi adalah tentang perkembangan kripto di dunia luar sana. Kenapa? Karena kita jarang mendapat informasi. Jadi dengan adanya teman yang rajin bermain di Google, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya, mencari informasi terbaru untuk dibagikan ke teman-teman. Hari ini saya berdampingan dengan suhu saya Pak Darso. Ya. Assalamualaikum Pak Darso, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Mbah. Masih puasa? Alhamdulillah puasa, Mbah. Pernah tinggal puasa enggak? Waktu sakit kecelakaan kemarin ya. Aduh, kami turut prihatin lah. Semoga cepat sembuh. Iya. Ini teman-teman pada bertanya-tanya, apa informasi terbaru tentang dunia kripto, khususnya Pi Network saat ini? Kalau secara internasional gitu ya, Mbak ya. Ya. Secara internasional, informasi yang kita dapat ya dari Twitter, dari Instagram, dari Telegram gitu ya. Yang pertama kemajuan tentang KYC, Mbak. KYC, oke. Ya, tentang KYC, di mana di situ dijelaskan ada salah seorang perintis atau pionir yang sudah mendapatkan centang di poin yang ke-6, poin ke-5 dan poin ke-6. Oh, sudah sampai 5 sama 6 sekarang? 5-6 sudah tercentang hijau. Itu dengan adanya itu perkembangan semakin baik. Ya, artinya kan itu bentuk kemajuan yang pastilah semua pionir pasti menunggu itu. Iya. Ya, itulah salah satu info yang kita dapatkan. Tapi mendapatkannya setelah KYC? Setelah KYC atau setelah KYC, ya betul. Setelah KYC baru tuh berdapat deh. Iya. Terus ini Pak Darso, sekarang kan banyak ya teman-teman menyatakan, ya yang benar saja, terjadi $1 aja udah luar biasa. Ini berapa dolar informasi terakhir? Pertama konsensus, kedua kenyataan di lapangan. Ya, kalau mengenai harga, Bah, memang masih simpang siur ya, Bah. Simpang siur, tapi itu kan hak seseorang. Iya. Ya. Saya sendiri mungkin juga, saya sih kepinginnya harga $10.000. Kenapa rupanya? Ya, orang kepingin kita sendiri. Kan boleh-boleh saja. Jadi, tetapi kan tentu saja saya nggak berani mempublish itu, Bah. Iya. Walaupun keinginan hati saya misalnya, oke, saya kepinginnya $10.000, tapi saya nggak berani publish, kan gitu. Orang lain itu ada yang sudah terang-terangan mengatakan bahwa ada satu Pi itu bisa hari ini ya, kalau kabar terbaru semalam, Mbak, baru dirilis di Twitter itu sebenarnya agak tergelitik gitu ya, secara perasaan. Apa betul? Ini main-main beneran atau memang kok yakin kali? Satu Pi itu $6.700. $6.700. Wah, ini jadi sultan semua lah kita ini. Sepertinya postingan itu dari bahasa Cina yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih begitu. Dapatnya dari mana? Dari Instagram, dari Twitter, atau dari mana? Twitter, Mbak. Dari Twitter ya? Dari Twitter itu kan banyak kali. Jadi kalau kita buka, misalnya buka salah satu info terkait dengan Pi Network, banyak kali bahas sekarang. Raminya bukan main. Apakah ada kaitan dengan Elon Musk yang rencananya mau, ya itu tadi mau membeli, atau apa sehingga kok rame kali Twitter tentang Pi Network dengan belak-belakan soal harga, ya kan, soal harga Pi, kemudian soal harga mobil, jor-joran gitu ya. Sudah terbuka mereka ya? Sudah terbuka, tapi sudah kembali lagi gitu. Tapi saya kembali lagi yang kata Pak Darso tadi ya, Mas Darso mengatakan, apa kemungkinan karena Elon Musk mau bergabung di Pi Network? Kalau saya mengikuti perkembangan di Google ini, saya ikuti perkembangan di Twitter dan lain sebagainya, Elon Musk condong arahnya mau bekerja sama dengan Nicholas Kokalis. Yang pertama, dia siap-siap memasarkan sebuah handphonenya, yang mana handphone itu bisa langsung menjadi dompet digital. Nama handphonenya ini nggak salah saya, handphone mereknya Tesla. Nah, dengan adanya kecanggihan handphone yang baru itu, dia ingin bekerja sama dengan Elon Musk. Bagaimana kalau bisa maunya dia seluruh anggota Pi Network menggunakan handphone Tesla, karena di dalam perangkat handphone Tesla itu sudah memenuhi kebutuhan yang Pi Network tadi itu. Itu yang saya lihat perkembangan. Ya, jadi ya begitulah namanya kan ya hukum berdagang ya. Jadi hukum bisnis. Ketika produsen itu misalnya menciptakan sebuah barang, dia kepinginnya ini barang laris manis. Nah, dia kan melihat
potensi pasar mana yang bisa dimasuki ketika misalnya dia menciptakan produk. Nah, kebetulan ini kan secara entah kebetulan, entah sengaja atau apa gitu ya. Yang pasti komunitas Pi Network itu besar sekali. Kalau saya nyatakan ini adalah memang sengaja si Elon Musk menciptakan sebuah handphone yang dibutuhkan oleh para pioner. Semua aplikasinya ada di situ. Jadi memudahkan. Nah, inilah kemungkinan kerjasama Elon Musk tadi dengan Nicholas Kokalis tidak tertutup kemungkinan akan terjadi. Secara otomatis akan mengangkat harga Pi yang akan datang kemudian hari. Sepertinya ya. Ya, itu kelihatan juga sih sebenarnya secara informasi sudah terang benderang ya bahwa Elon Musk memberikan sebuah lambang Pi itu di handphonenya kira-kira begitu. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda ya. Tanda-tanda itu ya. Sudah kalau kita bahasa awamnya kode alam. Ya, itu kode alamnya lah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi sepertinya memang akan terrealisasi, Bah. Menurut pandangan Mas Darso ya, khususnya untuk Pi Network ini, negara mana yang paling gencar mengadakan komunikasi kemudian membangkitkan dunia Pi ini? Ya, kalau secara internasional sepertinya Cina itu sangat dominan ya. Cina karena di Twitter juga kelihatannya mereka sangat aktif ya. Kemudian Vietnam ya, belakang ini Vietnam ini jor-joran juga ngasih kabar tentang Pi Network, perkembangan Pi Network, sampai kemudian mereka membuka KP saja ya untuk kemudian bayarnya dengan Pi Network. Nah, udah sampai seperti itu. Sudah mereka pikirkan ya sampai ke kalau situ. Kita kan masih kayaknya di Indonesia malu-malu kucing ya, Bay ya. Masih apa ya? Kayaknya masih nanti dibilang orang halu. Padahal di negara luar ya seperti Vietnam ataupun Cina ataupun Thailand atau Filipina kira-kira begitu. Itu mereka sudah blak-blakan gitu. Tapi kita Indonesia belum ya. Belum benar-benar keluar lah ya, istilahnya auranya belum nampak. Jadi dengan adanya centang biru 5 hijau ya, centang hijau ya? Ya. Centang hijau 5 sama 6 ini membuktikan sebuah tanda bahwasannya semakin hari yang namanya Pi Network semakin jelas begitu. Jelas ya. Yang penting apa? Bersabar, percaya diri, kita tunggu tanggal mainnya. Ya, jadi memang itu tadi soal kesabaran ini memang benar-benar kita diuji ya. Betul. Kalau teman-teman baru 2-3 bulan udah nggak sabar ya, saya nggak tahu. Saya yang sudah bertahun tentu saja. Berapa tahun kira-kira? Saya sudah bertahun. Berapa tahun kira-kira mengikuti Pi ini? Ya, kalau perjalanannya sudah, kalau hari menambangnya itu udah lebih dari 500, Pak. 500 hari, gimana itu coba? 500 hari, 2 tahun lebih. Iya. Enggak, Pak, kurang. Kurang ya? Kurang ya, tapi 500 hari kalau proses menambangnya. Karena 1 tahun kan 365 hari. Jadi kalau dia 2 tahun berarti hampir menjalani 2 tahun lah ya. 2 tahun. Kalau jadi boleh tahu ini bocoran kecil aja lah. Jadi sudah kalau teman-teman yang baru 6 bulan, 3 bulan nggak sabar ya, saya pikir sudah terlalu ya. Dan toh sekarang kan memang benar pelaksanaan KYC itu sedang berlangsung. Buktinya tadi pagi ada teman kita subuh-subuh datang ke rumah. Klik petir, tiba-tiba ada pop-up untuk KYC. Karena pagi dia takut nanti gagal waktu selfie, akhirnya tunda. Tadi pagi kira-kira agak siangan begitu dibuka udah nggak ada. Itu dia. Iya. Jadi kalau boleh dapat bocoran, sudah berapa jumlah koin Pi yang tersimpan? Saya bilang 2 akun ya. Kalau 2 akun Bah sudah 75, Bah. 75.000 koin ya. Maksudnya gini kan, akun saya sama istri saya dijadikan satu. Itulah. Sudah 75.000 koin. Wow. Ini Raffi Ahmad pun kalah kayaknya. Jadi sultan dari perbaungan ya. Kira-kira apa pesan-pesan untuk teman-teman yang masih aktif menggali petir saat ini? Ya, kita boleh berpesan lah, tetaplah sabar dulu. Karena semua lagi berproses. Saya yakin nanti semua pada gilirannya pasti akan dapatkan pop-up untuk melakukan KYC. Dan semoga ketika nanti melakukan KYC ya Anda semuanya lulus ya. Itu yang pertama. Amin. Berdasarkan teman-teman yang sudah melapor ke Pak Darso ya, yang sudah mengikuti KYC tadi, yang sudah mendapat undangan, apa yang perlu diantisipasi agar KYC yang didapatkannya itu tidak gagal? Yang pertama dulu ya, anggota saya sudah 6 yang dapat undangan KYC. Anggota saya ya sudah 6. Antisipasinya kalau untuk KYC yang pasti HP harus mendukung lah.
HP harus mendukung. HP atau handphone atau Android kita harus mendukung. Kalau enggak, seperti kasus yang sudah kemarin, si Agus gagal terus ya. Si Agus sama si Maya gagal terus. Kegagalan mereka tuh yang pertama HP kurang mendukung. HP kurang mendukung. Data penuh, jadi tak tersimpan data yang untuk selfie itu. Ya. Ya, baiklah untuk teman-teman Pay Network dimanapun berada yang sudah mendapat undangan KYC, hati-hati, bersabar, cukup tenang. Jika Anda tenang, konsentrasi dalam menyelesaikan KYC, mudah-mudahan KYC-nya berhasil. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman dimanapun berada. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.